Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers? Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Cara menghormati dan mengagungkan masjid dengan sebaik-baiknya adalah dengan senantiasa berpegang teguh dengan adab-adab masjid. Di antara adab masjid yang perlu mendapat perhatian besar adalah menjauhi hal-hal yang dilarang di masjid. Mengeraskan bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan amal soleh yang sangat utama, dan pahalanya besar. Allah sangat mencintai orang yang rajin membaca Al-Quran, dengan niat dan cara yang benar. Namun, amal yang mulia ini bila dibaca dengan cara yang tidak benar, bisa menjadi perkara yang dilarang untuk dilakukan. Membaca Al-Quran dengan suara keras saat di masjid sebelum iqomat, merupakan bentuk gangguan kepada orang yang sholat. Ia juga bisa mengganggu orang lain, yang juga sedang membaca Al-Quran dengan suara pelan. Perbuatan ini dilarang oleh Rasulullah. Jangan sekali-kali sebagian dari kalian mengeraskan bacaan Al-Quran atas sebagian yang lain. Solusinya adalah, membaca Al-Quran ketika sholat sudah selesai. Sehingga tidak ada yang terganggu, dan dapat terhindar dari larangan Rasulullah. Mengeraskan suara ketika berbicara. Bila membaca Al-Quran dengan suara keras saat sedang menunggu iqomat saja dilarang karena bisa mengganggu orang lain, apalagi dengan berbicara dengan suara keras, hal ini jelas lebih terlarang. Perbuatan ini jelas akan mengacaukan konsentrasi orang yang sedang sholat, berzikir, atau membaca Al-Quran dengan suara pelan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi seorang muslim yang untuk menjaga adab di masjid, agar tetap tenang. Apabila ada keperluan untuk berbicara dengan seseorang, hendaknya dilakukan dengan suara yang bisa didengar oleh lawan bicara saja, dan sesuai kadar yang dibutuhkan, bukan berlebihan. Mengumumkan barang yang hilang. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, hendaklah dia mendoakan, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid bukan dibangun untuk ini. Ini jelas hukuman berat. Kehilangan barang apapun, tidak bisa diumumkan di masjid, baik barang itu berharga atau tidak. Yang bisa dilakukan adalah, menempel pengumuman di luar masjid dengan tulisan yang bisa dibaca orang tentang barang yang hilang, dan harus berhubungan dengan siapa bila menemukannya. Keluar dari masjid setelah adzan. Seorang muslim yang sudah berada di masjid, kemudian mendengar adzan berkumandang, maka dia harus tetap berada di masjid menunggu pelaksanaan sholat. Dia tidak boleh keluar dari masjid setelah adzan, kecuali karena ada udzur yang dibenarkan secara syar'i, seperti belum berwudu, atau ada kepentingan yang sangat penting untuk dilakukan. Bila tidak ada udzur sama sekali, dan tidak ada niat untuk kembali ke masjid, maka itu merupakan sebuah bentuk kemaksiatan, dan merupakan ciri kemunafikan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits-hadits yang sahih. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat dari Abu Asy'ad Sa'ab, beliau berkata, kami pernah duduk bersama Abu Hurairah dalam sebuah masjid, kemudian muadzin mengumandangkan adzan. Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri, kemudian keluar masjid. Abu Hurairah melihat hal tersebut, kemudian beliau berkata, perbuatan orang tersebut termasuk bermaksiat terhadap Abul Qasim. Kondisi berhadas besar. Wanita yang haid, hendaknya tidak ke masjid dan berdiam diri di dalamnya, jika tidak ada keperluan. Tetapi jika ada keperluan seperti mendengarkan pengajian, dan itu sangat diperlukan baginya, maka dibolehkan dengan beberapa syarat. Di antaranya, berwudu sebelum masuk masjid, membalut tempat keluarnya haid dengan pembalut yang tebal dan aman, duduk di bagian belakang masjid, jika memungkinkan, duduk di teras atau luar masjid. Demikian juga laki-laki yang berhadas besar, tidak boleh berdiam diri di masjid, sebelum dia mandi junub. Membawa senjata tajam. Janganlah seseorang lewat masjid dengan membawa senjata tajam, seperti pisau, pedang, dan sebagainya. Sebab, hal itu dapat mengganggu seorang muslim, bahkan bisa melukai seorang muslim. Terkecuali jika ia menutup mata pedang dengan tangannya, atau dengan sesuatu. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian lewat di dalam masjid atau pasar kami dengan membawa lembing, maka hendaklah ia memegang mata lembing itu dengan tangannya, sehingga ia tidak melukai orang muslim. Meludah. Masjid sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini, maka harus kita jaga kebersihannya.
Oleh karena itu, dilarang meludah dan mengeluarkan dahak, lalu membuangnya di dalam masjid, kecuali meludah di sapu tangan atau pakaiannya. Adapun di lantai masjid atau temboknya, hal ini dilarang. Nabi bersabda, meludah di masjid adalah suatu dosa, dan kafarot untuk diampuninya adalah dengan menimbun ludah tersebut. Yang dimaksud menimbun ludah di sini adalah, apabila lantai masjid itu dari tanah, pasir, atau semisalnya. Adapun jika lantai masjid itu berupa semen atau kapur, maka ia haruslah meludah di kainnya, tangannya, atau yang lain. Jual beli. Jika jual beli dilakukan di masjid, maka niscaya, fungsi masjid akan berubah menjadi pasar dan tempat jual beli. Sehingga, jatuhlah kehormatan masjid dengan sebab itu. Rasulullah sampai memerintahkan kepada para sahabatnya, bila melihat seseorang berjualan di masjid, agar berkata kepada orang tersebut, semoga Allah tidak memberikan keberuntungan pada perniagaanmu. Sebagaimana kita ketahui, berniaga itu selalu berurusan dengan masalah dunia. Masjid didirikan, bukan untuk mengingatkan kaum muslimin dengan urusan dunia, namun urusan akhirat. Berarti, jual beli di masjid jelas perbuatan yang kontraproduktif dengan tujuan didirikannya masjid. Berkumpul untuk kepentingan dunia. Terdapat larangan melingkar di dalam masjid untuk berkumpul, demi kepentingan dunia semata. Rasulullah bersabda, akan datang suatu masa kepada sekelompok orang, di mana mereka melingkar di dalam masjid untuk berkumpul, dan mereka tidak mempunyai kepentingan, kecuali dunia, dan tidak ada bagi kepentingan apapun pada mereka, maka janganlah duduk bersama mereka. Berbicara batil dan tidak bermanfaat. Salah satu fungsi masjid yang paling mendasar, adalah sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah, dengan berbagai bentuk ibadah. Di masjidlah, sholat, zikir, itikaf, dan membaca Al-Quran dilakukan. Semuanya, dalam rangka untuk mengagungkan Allah. Di dalamnya, kalimat thayyibah dilantunkan. Sungguh tidak selayaknya, rumah Allah di bumi ini menjadi ajang obrolan sia-sia tanpa tujuan mulia, apalagi sudah masuk ke dalam wilayah haram. Contohnya adalah ghibah, namimah, sumpah palsu, dusta, menghina, dan berbagai perkataan tercela lainnya. Rumah Allah harus bersih dari semua hal yang kotor, termasuk dalam urusan kata-kata. Melangkahi leher jamaah. Melangkahi leher orang saat hendak mencari syaf yang dibidik di depan, merupakan bentuk gangguan kepada orang lain yang ada di masjid. Hal ini termasuk perkara yang dilarang dilakukan oleh seorang muslim, saat berada di masjid. Biasanya, hal ini dilakukan pada hari Jumat. Seseorang yang datang terlambat, namun ingin mengambil posisi di barisan depan, sementara sudah tidak ada celah yang bisa dilewati. Bila hendak mendapatkan keutamaan, sudah semestinya seseorang datang lebih awal, bukan dengan cara yang menyalahi adab masjid semacam itu. Menyempitkan orang-orang yang sholat. Menyempitkan orang-orang yang datang ke masjid lebih awal, dan berdesakan di tempat mereka, merupakan bentuk gangguan kepada sesama muslim. Hal ini, biasanya dilakukan juga pada hari Jumat oleh orang-orang yang datang terlambat ke masjid. Ini tidak selayaknya, dilakukan orang yang hendak menjalankan sholat. Hal ini termasuk tindakan kurang beradab, dan tidak menghormati orang-orang yang hendak sholat yang datang lebih awal. Dia ingin mencari keutamaan dengan cara yang tercela. Ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim yang berilmu. Biasanya, perbuatan ini dilakukan oleh orang yang tidak berilmu, atau memang memiliki akhlak yang tidak baik. Lewat di depan orang sholat. Melintas di hadapan orang yang sholat, tepat antara musholli dengan sutrofnya, adalah hal yang diharamkan secara syar'i. Hal ini jelas mengganggu kehusyuan orang yang sedang sholat. Rasulullah bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang ditanggungnya, niscaya, ia memilih untuk berhenti selama 40 tahun. Itu lebih baik baginya, daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Namun sebagian orang melanggarnya, karena ketidaktahuannya. Bila mendapati orang semacam itu, maka seorang musholli diperintahkan untuk menghalangi pergerakan orang tadi dengan tangannya, agar tidak melintas di hadapannya. Bila bersikeras hendak melintas, maka diperbolehkan untuk menghalanginya dengan sentakan lebih kuat. Yang terlarang, adalah lewat di depan orang yang sholat sendirian, atau lewat di depan imam. Adapun jika lewat di depan makmum, maka tidak mengapa. Hal ini didasari oleh perbuatan Ibnu Abbas ketika beliau menginjak usia balik.
Beliau pernah lewat di sela-sela syaf jamaah yang diimami oleh Rasulullah dengan menunggangi keledai betina, lalu turun melepaskan keledainya, baru kemudian beliau bergabung dalam syaf. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatan tersebut. Namun demikian, sebaiknya memilih jalan lain, agar tidak lewat di depan syaf makmum. Duduk bersandar dengan tangan. Allah tidak suka pada orang yang meletakkan tangan kirinya ke belakang, kemudian dijadikan sandaran. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah dari Syirid bin Suwaid, Rasulullah pernah melintas di hadapanku, sedang aku duduk seperti ini, yaitu bersandar pada tangan kiriku yang aku letakkan di belakang. Lalu baginda Nabi bersabda, adakah engkau duduk sebagaimana duduknya orang-orang yang dimurkai? Menurut hadis ini, orang yang dimurkai tersebut, ditujukan kepada orang Yahudi. Namun, menurut Abu Al-Thayyib Muhammad Syams Al-Haq penulis kitab Aunul Maqbud, ungkapan itu tidak hanya mengarah kepada orang kafir, namun juga orang sombong, ujub, dan orang yang sering melakukan kemaksiatan. Selain itu, masih ada beberapa larangan yang tersebar dalam beberapa hadis, seperti misalnya melaksanakan hukuman. Sunan Abu Dawud meriwayatkan, dari Hakim bin Hizam bahwa ia berkata, Rasulullah melarang pelaksanaan hukuman kisyos dalam masjid, melantunkan syair, dan pelaksanaan hudud secara umum. Kemudian membanggakan kemewahan, juga dilarang di dalam masjid. Musnad Ahmad meriwayatkan, dari Anas bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak akan datang hari kiamat, hingga manusia berbangga-bangga dengan masjid. Demikian uraian singkat tentang perkara yang dilarang di masjid, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.